Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Hari ini kita bakal bahas salah satu jenis akad jual beli dalam ekonomi Islam yang sangat menarik, yaitu istisna. Istisna adalah akad jual beli yang biasanya digunakan dalam pemesanan barang atau proyek konstruksi. Dan pastinya ini penting banget dipahami, apalagi buat kalian yang sedang belajar ekonomi syariah atau bisnis Islami. Video ini dipersembahkan oleh kelompok 5 dengan anggota yaitu dengan saya sendiri Yunisa Khairuna, ada Zaratul Mashkurah, Sultan Hafidz, Mani Sartika dari mata kuliah Perbankan dan Bisnis Syariah. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Yang pertama, ada pengantar konsep jual beli istisna dalam keuangan Islam. Memahami kontrak istisna untuk pembiayaan proyek sesuai syariah. Yaitu ada istisna sebagai kontrak jual beli. Istisna adalah kontrak yang digunakan untuk transaksi barang yang akan diproduksi atau dibangun di masa depan, memberikan solusi pembiayaan sesuai syariah. Yang kedua ada penggunaan istisna dalam infrastruktur. Jual beli istisna umumnya digunakan dalam pembangunan infrastruktur seperti gedung dan jalan, memberikan fleksibilitas dalam pembayaran. Yang berikutnya ada fleksibilitas dalam pembayaran. Kontrak ini memungkinkan pembeli untuk melakukan pembayaran di muka atau secara bertahap, memudahkan pengelolaan keuangan proyek. Dan selanjutnya ada pemahaman jual beli istisna dalam Islam. Mendalami konsep jual beli istisna yang melibatkan pembuatan barang baru. Transaksi pembuatan barang baru. Jual beli istisna adalah jenis transaksi yang melibatkan pembuatan barang baru sesuai dengan kesepakatan antara pembeli dan penjual. Berikutnya ada kesepakatan spesifikasi barang. Dalam transaksi ini, pembeli dan penjual memiliki kesepakatan yang jelas mengenai spesifikasi barang yang akan dibuat. Berikutnya ada metode pembayaran yang fleksibel. Pembayaran dalam jual beli istisna dapat dilakukan di muka, di belakang, atau secara bertahap, memberikan fleksibilitas bagi kedua belah pihak. Yang terakhir ada perbedaan dengan beli biasa. Istisna berbeda dari jual beli biasa karena fokus pada barang yang belum ada, menjadikannya unik dalam konteks transaksi. Nah, berikutnya ada tujuan dan manfaat jual beli istisna. Menyediakan alternatif pembiayaan dan mendukung investasi dalam seekor konstruksi. Menyediakan alternatif pembiayaan untuk proyek besar. Jual beli istisna menawarkan metode pembiayaan yang inovatif untuk proyek yang memerlukan modal yang signifikan, mendukung pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada fasilitas transaksi syariah Islam. Transaksi istisna dirancang agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, memberikan kepercayaan kepada investor dan pengusaha. Selanjutnya ada mendorong investasi dalam sektor konstruksi. Dengan memberikan kemudahan dalam pembiayaan, istisna berkontribusi terhadap pertumbuhan dan pengembangan infrastruktur. Selanjutnya ada meningkatkan likuiditas bagi pengusaha. Jual beli istisna membantu pengusaha dalam mengelola arus kas dan modal kerja, sehingga dapat fokus pada operasional bisnis. Yang terakhir ada mengurangi resiko bagi investor. Melalui struktur yang jelas dan syariah compliant, risiko yang dihadapi investor dapat diminimalisir, meningkatkan kepercayaan untuk investasi.
Selanjutnya ada rukun istisna atau landasan hukum istisna. Memahami struktur akad istisna dengan benar dan mengetahui keabsahan akad menurut hukum Islam. Rukun istisna meliputi mustasni. Mustasni adalah pihak yang memesan barang dalam akad istisna atau syani. Adalah pihak yang membuat atau memproduksi barang dalam akad istisna. Objek pesanan, barang yang dipesan harus jelas spesifikasinya seperti ukuran, bahan, model, jumlah, dan waktu penyelesaian. Harga harus disepakati sejak awal, bisa dibayar di muka, dicicil, atau dibayar belakangan. Sigat, pernyataan saling setuju antara pemesan dan pembuat, baik secara lisan maupun tertulis. Nah, landasan hukum jual beli istisna. Landasan hukum jual beli istisna didasarkan pada Al-Quran atau dalil umum tentang muamalah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Quran Surah An-Nisa ayat 29. 2. Hadis Nabi. Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka sepakati, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Hadis riwayat Abu Daud Tirmizi. Hadis ini memperolehkan akad berdasarkan kesepakatan termasuk istisna. 3. Ijma' atau kesepakatan ulama. Para ulama fikih, terutama dari mazhab Hanafi, menyepakati kebolehan istisna karena kebutuhannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk produksi dan pembangunan. Selanjutnya, proses jual beli istigna. Tahapan dalam jual beli istigna, produk barang dan penyerahan sesuai waktu yang disepakati. Identifikasi kebutuhan dan spesifikasi barang. Negosiasi antara pembeli dan penjual. Penandatanganan kontrak istigna, pembayaran di muka atau sesuai kesepakatan. Tantangan dalam jual beli istigna. Memahami tantangan yang dihadapi dalam transaksi istigna untuk investor dan penyedia. Pertama, kurangnya pemahaman investor. Banyak investor yang belum memahami prinsip dan mekanisme jual beli istigna, sehingga menghambat partisipasi mereka. Resiko kegagalan proyek. Proyek yang tidak sejalan sesuai rencana dapat menyebabkan keterlambatan atau gagal dalam pembayaran, menambah risiko bagi investor. Keterbatasan penyedia produk. Jumlah penyedia yang menawarkan produk istigna masih terbatas, mengurangi pilihan bagi investor dan meningkatkan risiko. Pendidikan keuangan rendah. Tingkat pendidikan keuangan yang rendah di masyarakat menjadi penghalang untuk memahami dan terlibat dalam transaksi istigna. Ketidakpastian pasar. Ketidakpastian di pasar dapat memengaruhi stabilitas dan kepercayaan dalam jual beli istigna, membuat investor ragu untuk berinvestasi. Kasus jual beli istigna, contoh nyata dalam proyek pembangunan. Pertama, proyek pembangunan gedung. Sebagai contoh nyata dari jual beli istigna adalah proyek pembangun gedung perkantoran di Jakarta. Nilai kontrak Rp 50 miliar. Kontrak istigna dilakukan antara developer dan investor dengan nilai sebesar Rp 50 miliar. Pembayaran bertahap. Pembayaran dilakukan dalam 3 tahap, 20% di muka, 50% saat pembangunan, dan 30% saat penyerahan. Aplikasi jual beli istigna dalam berbagai sektor. Menerapkan konsep jual beli istigna dalam konstruksi dan produksi barang industri untuk proyek pemerintah. Pertama, penerapan di sektor konstruksi. Jual beli istigna sangat efektif dalam sektor konstruksi bangunan, memungkinkan pengadaan material dan jasa secara terencana dan sistematis. Kedua, produksi barang industri. Dalam industri, istigna dapat digunakan untuk pembelian mesin dan peralatan dalam proses produksi,
memastikan kualitas dan ketepakatan waktu. Ketiga, pengadaan untuk proyek pemerintahan. Proyek pemerintahan sering menggunakan istiqna untuk pengadaan barang, memungkinkan transaksi untuk akuntabilitas dalam proses pengadaan. Keempat, contoh pembangunan rumah. Contoh nyata dari istiqna adalah pembangunan rumah, di mana pembeli dapat memesan rumah sesuai spesifikasi yang diinginkan. Kelima, pembelian mesin produksi. Dalam industri, pembelian mesin produksi menggunakan istiqna, memastikan mesin tersebut sesuai dengan kebutuhan spesifik perusahaan. Keenam, proyek infrastruktur publik. Istiqna juga diterapkan dalam proyek infrastruktur publik seperti jalan dan jembatan yang memerlukan perencanaan yang cermat. Perbandingan istiqna dan konvensional. Analisis perbedaan antara jual beli istiqna dan kontrak konvensional. Istiqna bebas dari riba. Kontrak istiqna tidak melibatkan bunga dalam transaksi, menjadikannya sesuai dengan prinsip Islam. Fokus pada produksi barang. Istiqna berorientasi pada barang yang akan diproduksi. Berbeda dengan kontrak konvensional yang seringkali menggunakan barang yang sudah ada di pasar. Baik, selanjutnya ada panduan implementasi jual beli istisna. Langkah-langkah penting dalam mengimplementasikan jual beli istisna secara syariah. Pahami prinsip syariah. Memahami prinsip-prinsip syariah yang terlibat dalam jual beli istisna untuk memastikan kesesuaian dalam ketentuan Islam. Melakukan analisis resiko proyek untuk mengidentifikasi potensi masalah yang mungkin muncul selama pelaksanaan transaksi istisna. Menyusun kontrak yang jelas dan komprehensif untuk menghindari sengketa dan memastikan semua pihak memahami hak dan kewajiban mereka. Mengajak ahli keuangan syariah untuk memberikan nasihat dan kepastian bahwa semua aspek transaksi telah sesuai dengan hukum Islam. Penyusunan spesifikasi barang yang tepat untuk memastikan bahwa produk yang dipesan sesuai dengan kebutuhan dan standar yang diharapkan. Evaluasi dan umpan balik dalam transaksi istisna. Menilai kepuasan klien dan efisiensi proses pembayaran. Mengukur kepuasan klien dan pemenuhan spesifikasi yang telah disepakati dalam kontrak istisna. Evaluasi hasil transaksi istisna. Efisiensi proses pembayaran. Menilai seberapa efektif proses pembayaran yang dilakukan dalam transaksi ini dan dampaknya terhadap kepuasan klien. Diskusi kelas tentang istisna. Membahas keuntungan, tantangan, dan peran istisna dalam pembangunan Indonesia. Keuntungan istisna dalam proyek. Istisna memberikan fleksibilitas dalam pembiayaan proyek, memungkinkan pelaksanaan tanpa mengganggu anggaran dan jadwal yang ada. Tantangan dalam penerapan istisna. Tantangan meliputi kekurangan pemahaman, regulasi yang kurang mendukung, dan resiko ketidakpastian pasar yang dapat memengaruhi kesuksesan proyek. Peran istisna di Indonesia. Istisna dapat mendukung pengembangan infrastruktur yang proyek membangunnya lainnya, membantu pertumbuhan ekonomi dan masyarakat secara keseluruhan. Diskusi sebagai alat pembelajaran. Diskusi ini bertujuan untuk mendorong pemikiran kritis siswa dan memperdalam pemahaman mereka tentang aplikasi istisna dalam dunia nyata. Ringkasan jual beli istisna. Memahami definisi, proses, dan aplikasi istisna dalam industri. Definisi dan tujuan istisna. Istisna adalah kontrak jual beli yang memungkinkan pihak untuk memproduksi barang yang dipesan sesuai spesifikasi. Tujuannya adalah memastikan transparansi dan keadilan dalam transaksi.
Proses jual beli istisna. Proses dalam jual beli istisna melibatkan kesepakatan mengenai spesifikasi barang, harga, dan waktu pengiriman. Tantangan yang dihadapi termasuk penetapan harga dan resiko produksi. Tantangan dalam istisna. Tantangan utama dalam istisna mencakup resiko ketidakpastian dalam produksi dan potensi perubahan harga bahan baku yang dapat mempengaruhi kesepakatan awal. Aplikasi dalam industri. Istisna telah diterapkan dalam berbagai sektor sebagai kontribusi dan manufaktur, memberikan solusi keuangan yang sesuai syariah untuk proyek besar. Jadi kesimpulannya, akad istisna adalah salah satu instrumen penting dan ekonomi syariah yang digunakan untuk mengatur transaksi jual beli objek yang belum terbentuk. Dalam akad ini, penjual sepakat untuk membuat atau memproduksi barang sesuai dengan pesanan pemesan. Untuk menjalankan akad istisna dengan sah, harus memenuhi rukun dan syarat-syarat yang telah dijelaskan sebelumnya. Dengan memahami konsep akad istisna, kita dapat menerapkannya dalam berbagai sektor ekonomi dan memiliki peran penting dalam membangun ekonomi syariah yang berkelanjutan.